Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Talk Talk Wow. Nah, untuk bincang-bincang kita kali ini, kita kedatangan tamu, yaitu guru favorit di Nah, SMA Wijaya Putra. Nah, jumpa lagi juga. Bisa perkenalan dulu, Ibu, silahkan. ya, perkenalkan nama saya Ati. Saya mengajar biologi di SMA Wijaya Putra. Nah, teman-teman mungkin nggak asing ya sama Bu Ati, salah satu guru favorit kalian di WP, terus juga salah satu guru yang biasanya mengajarkan salah satu bab terpenting dalam kehidupan, yaitu sistem reproduksi. As. Ini yang tentunya anak-anak paling suka ini biasanya. Oke. Nah, Bu Ati, kira-kira Bu Ati, kalau misalkan kita lihat sekolah-sekolah lain mungkin biologinya itu-itu aja atau cuma disuruh pengerjaan-pengerjaan tugas, terus kemudian, nah LKS-nya dikerjakan ya, terus gurunya ditinggal gitu aja pergi. Nah, kira-kira nih kalau Bu Ati, bagaimana sih caranya Bu Ati biar anak-anak itu interest, enjoy dengan pelajarannya Bu Ati? Ya, kalau untuk saya pertama mungkin dari diri kita ya. Jadi kita itu harus memposisikan diri itu bukan sebagai guru yang semuanya itu harus kita paling pinter sendiri itu bukan. Jadi pertama mungkin kita harus ramah dulu dengan anak. Jadi kita istilahnya gitu berteman lah dengan anak gitu. Nah, setelah kita dekat itu nanti biasanya enak untuk memberikan pembelajaran itu enak. Nah, untuk biologi ini kan kebetulan kebanyakan ya memang belajar tentang kehidupan ya. Jadi bisa belajar tentang hewan, bisa belajar tentang tumbuhan, bahkan manusia pun juga kita pelajari di situ. Jadi rahasia-rahasia yang ada di dalam diri manusia itu bisa kita pelajari kalau kita belajar biologi seperti itu. Nah, Berarti kalau misalkan rahasia hidup kira-kira bisa nggak Bu Ati? kalau rahasia hidup ya bisa juga sih. Bisa juga dipelajari. Nah, kalau misalkan kalau rahasia tentang diri manusia itu kan bisa kita pelajari tentang di yang pertama kali Bu Zidni sebutkan tadi di reproduksi. Iya betul. Nah, Bener nggak sih Bu Ati kira-kira kalau pembelajaran tentang reproduksi itu salah satu bab yang paling anak-anak suka? Biasanya kan anak-anak kalau wah reproduksi langsung melayang-layang atau heboh kayak gitu Bu Ati. ya Ada nggak memang sih caranya Bu Ati biar ini loh pemahaman itu seperti ini, pembelajarannya seperti ini, nggak sampai nanti biologi ataupun pembelajaran-pembelajaran terkait dengan kemanusiaan ya. Kalau kemanusiaan PPKN, kalau ini tentang manusianya sendiri, biologi itu nggak dianggap tabu gitu Bu Ati. Untuk reproduksi memang itu diajarkan di kelas 11 kebetulan ya. Nah, untuk pembelajaran organ reproduksi kebetulan di SMA Wijaya Putra itu kita sudah punya banyak media. Jadi ada beberapa torso atau media-media pembelajaran yang sudah kita siapkan. Nah, dengan penggunaan media itu tadi adalah sebagai pengganti. Nah, dengan kita tunjukkan ini organ reproduksinya perempuan, ini organ reproduksinya laki-laki, kemudian kita jelaskan, anak-anak juga ikut nanti menjelaskan ya. Nah, itu nanti diharapkan anak-anak bisa memahami dengan baik. Kemudian juga ada selain torso atau media-media tadi kita juga dilengkapi dengan video-video pembelajaran. Nah, dari situ anak-anak bisa memahami organ reproduksi yang ada pada manusia maupun hewan. Nah, dalam pembelajaran ini yang kita tekankan itu kesehatannya juga. Kesehatan, bagaimana cara kita menjaga organ reproduksi kita yang merupakan salah satu anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga, kita pelihara. Oke. Seperti itu Berarti juga kita sampaikan pembelajarannya kepada itu anak-anak. bukan cuma tahu ya Bu Ati ya, tapi juga mereka bisa mempelajarinya dan juga mengamalkannya buat di Iya, kehidupannya. seperti itu. Nah, kira-kira Bu Ati kalau misalkan tadi ada torso ya, saya ini kan kurang tahu torso itu seperti apa sih Bu Nah, Ati? kalau torso itu media pembelajaran yang bersifat 3 dimensi. Oh, berarti Iya. kayak patung tapi bentuk anatomi tubuh Betul. manusia. Oke, Iya. berarti di Wijaya Putra juga Sudah disediakan, dilengkapi sudah seperti dilengkapi. itu. Nah, berarti kalau misalkan selain torso itu berarti kalau kita tadi bahasnya terkait dengan manusia, kalau tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Hewan. Nah,
apakah pembelajarannya itu juga ada torsonya juga ataukah dengan menggunakan media-media lain gitu Bu Ati? Kalau untuk tumbuhan, kebetulan kita lingkungannya itu kan banyak ditumbuhi ya, ditumbuhi tanam-tanaman, baik itu tanaman hias maupun pohon-pohon. Nah itu kita menggunakan lingkungan sekitar sekolah itu sebagai laboratorium kita. Jadi kita ajak anak-anak, misalkan kita belajar tentang tumbuhan tingkat tinggi, itu berarti kita mengajak mereka berkeliling ke sekitar sekolah, kemudian ke kebun sekolah, kita pelajari yang termasuk tumbuhan paku itu seperti apa, spermatopita itu seperti apa, monokotil, dikotil. Nah itu kita contohkan. Nah kebetulan di lingkungan kita itu semuanya sudah tersedia untuk tumbuhannya seperti itu. Oke, berarti selain di dalam kelas, kemudian selain di laboratorium, juga melalui pengamatan-pengamatan yang ada di Iya, lingkungan langsung sekitar juga. kita observasi langsung di lapangan untuk bisa mengetahui bagaimana mempelajari tumbuhan yang sebenarnya seperti apa. Ada nggak sih Bu Ati, kadang itu kan yang namanya anak ya, ada yang biasanya itu mudah mengerti, kemudian ada lagi itu yang setengah-setengah, ada lagi yang ya sudahlah pokoknya ikut. Nah, kalau dari pembelajarannya Bu Ati sendiri nih khususnya biologi, kira-kira bagaimana sih caranya Bu Ati buat menarik perhatiannya anak dulu, biar mau tahu dulu, baru dia bisa mengerti, itu seperti apa Bu Ati? Yaitu kita lengkapi dengan itu tadi, media-media pembelajaran itu tadi. Jadi kita buat istilahnya gitu, semenarik mungkin bagaimana anak-anak itu bisa interest dengan pembelajaran kita. Memang dalam satu kelas itu kan tidak sama. Ada anak yang lebih mudah memahami, hanya kita berbicara saja atau menyampaikan materi, tapi terkadang juga ada yang harus melihat tayangan video. Nah itu nanti semuanya kita sampaikan. Jadi selain kita juga berbicara, kita juga akan menayangkan video pembelajaran. Kemudian kalaupun ada istilahnya seperti torso dan yang lainnya itu juga kita sampaikan. Jadi semua media kita pergunakan untuk bisa menarik pembelajaran tersebut. Seperti itu, agar pembelajaran biologinya menarik bagi siswa. Berarti penggunaan media-medianya juga banyak. Terus kemudian kalau karya Bu Ati, kira-kira ada nggak sih karyanya anak-anak yang sudah jadi gitu Bu Ati? Ataukah anak-anak itu pernah menghasilkan karya apa di bidang biologi atau seperti apa sih sebenarnya? Kan dimana kalau tadi baru pengamatannya, baru observasinya aja ya, ada nggak sih kira-kira hasil karyanya produk mereka, gitu yang sekiranya aku tuh bisa ngehasilin ini dari biologi, nggak cuman aku menerapkan aja atau observasi aja, tapi ada produk-produk yang dihasilkan. Ada nggak sih Bu Ati? Iya, ada ya. Kebetulan untuk biologi kalau di kelas 10 itu ada kaitannya dengan pembelajaran tentang tumbuhan. Jadi kita mengajak anak-anak untuk budidaya tumbuhan, yaitu salah satunya adalah hidroponik. Nah itu harapannya anak-anak adalah bisa membudidayakan tanaman-tanaman sayuran yang ada di sekitar kita atau yang biasa kita konsumsi sehari-hari, agar mereka bisa menerapkannya di rumah. Jadi kita memberikan pembekalan mereka di sekolah, kemudian nanti bisa dipraktekkan di rumah. Seperti itu kalau untuk anak kelas 10. Sementara ini 10. program untuk tahun ini itu yang dibuat oleh anak-anak. Berarti kalau untuk program hidroponik ya Bu Ati, itu apakah anak-anak itu diajarkan mulai awal buat pembenihannya, terus kemudian sampai hasil jadinya, atau ada lanjutannya lagi Bu Ati prosesnya? Ya, harus ada kelanjutannya ya. Jadi mulai awal mereka sudah kami ajarkan bagaimana cara pembibitan ya. Jadi menanam seperti apa mulai dari biji, kemudian nanti semai namanya ya, penyemaian. Kemudian setelah disemai, kemudian kita tanam, pindahkan ke paralon atau ke pipa-pipa itu ya. Kemudian perawatan, nah, sampai nanti proses pemanenan.
Nah, setelah dipanen itu nanti anak-anak juga kita ajarkan bagaimana hasil sayuran yang sudah kita panen itu bisa dijual. Untuk saat ini mungkin produksinya belum terlalu banyak ya Mbak Zidni ya, mungkin hanya sebagian. Terus kita menjualnya juga di lingkup untuk Bapak Ibu guru saja. Nah, harapannya nanti ke depan mungkin bisa warga, selain warga sekolah juga di luar sekolah kita juga bisa menjual sayuran yang sudah kita budidayakan tadi. Jadi kita ajarkan mereka juga berentrepreneur gitu. Oke, Tujuannya itu nanti harapannya. Berarti anak-anak untuk pembelajarannya nggak cuma di dalam, terus juga bisa entrepreneur, khususnya di bidang hidroponik gitu. Apalagi Ya, kan kalau kita budidaya lihat hidroponik. memang hari-hari ini ya itu banyak banget kelurahan-kelurahan atau desa-desa itu Ya. yang minta sama warganya itu membuat tanaman hidroponik. Nah, justru anak-anak ini nanti juga jadinya bisa jadi contoh gitu ya Bu Ati ya di masyarakatnya juga. Iya, jadi harapannya seperti itu. Jadi, ilmu yang sudah mereka dapatkan di sekolah, kalau bisa nanti bisa di apa namanya disalurkan ya, dicontohkan lagi di lingkungan keluarga atau bahkan di lingkungan mereka di kampung ya, seperti itu. Harapannya seperti itu memang. Kalau misalkan nih Bu Ati, anak-anak itu posisi lagi jenuh. Nah, kira-kira Bu Ati itu responnya seperti apa? Maksudnya pada saat pada pembelajaran saat di kelas. pembelajaran di kelas, Iya. kemudian anak-anak kondisinya dari awal mungkin waktu pembelajarannya Bu Ati itu setelah istirahat atau di Sudah jam-jam siang, terakhir, ya jam-jam terakhir. itu kan biasanya sudah mulai fokusnya menurun. Nah, kalau dalam kondisi anak yang seperti itu, kira-kira gimana sih triknya Bu Ati biar anak-anak itu tetap bisa enjoy, tetap bisa menangkap, terus relax gitu Bu Ati saat pembelajaran? Kalau yang selama ini saya tuh misalkan ya pembelajaran terakhir tuh biasanya anak-anak kan sudah capek ya mulai dari pagi gitu ya. Saya lebih memfokuskan kepada diskusi. Ya, jadi pembelajarannya itu saya buat semacam berkelompok seperti itu ya. Dengan berkelompok itu nanti mereka kan bisa berargumentasi, mengutarakan pendapat dengan teman-temannya. Jadi saya bagi untuk beberapa kelompok ini untuk materi apa, kemudian saya akan bertanya pada setiap kelompok tersebut tentang materi yang sudah dipelajari. Jadi saya bertanya kepada mereka, kemudian mereka menjawab. Nah, dengan begitu tuh mereka tidak merasa jenuh. Bahkan istilahnya gitu, nggak tahu terus kok tiba-tiba sudah bel pulang seperti itu. Jadi kalau jam-jam terakhir itu lebih saya buat seperti pembelajaran kooperatif. Oke, berarti anak-anak juga tetap bisa mengikuti ya Bu Ati, Iya. meskipun kondisinya itu sudah siang, udah capek gitu, tetap oke lah gitu. Iya, ya harapannya seperti itu Bu Zidni, agar bisa materi yang saya berikan itu bisa diterima dengan baik oleh mereka. Nah, responnya orang tua Bu Ati, kapan hari kan saya pernah lihat ada beberapa anak-anak kita itu yang mencoba menjualkan sayur dan lain sebagainya. Respon orang tua ataupun respon bapak ibu guru tahu kalau anak-anak itu punya bakat entrepreneur, itu seperti apa Bu Ati? Biasanya kan guru biologinya, Bu Ati anaknya seperti ini atau seperti apa? Ya, responnya kalau untuk orang tua ini saya masih belum tahu ya tanggapannya. Tapi untuk tanggapan dari Bapak Ibu guru yang kemarin didatangi anak-anak untuk membeli sayurannya itu ya seneng gitu loh. Jadi mereka itu kayaknya sudah bisa menawarkan produk sayuran itu dengan baik gitu, dengan sopan lah istilahnya, seperti Nggak itu. malu-malu dan juga nggak malu-maluin ya Bu Ati ya. Jadi bahkan saya kemarin itu ini dijual berapa Bu? Seperti itu pertanyaannya. Ya kamu jual 5.000 aja. Jangan Bu, 6.000 aja. Bahkan mereka sendiri yang menentukan harganya, saya enggak boleh. Justru anak-anak itu udah tahu pembibitannya sampai bisa menentukan harga. Iya, betul. Nah, kemarin memang saya berikan masukan untuk 100 gram sementara kita jual dengan harga 2.000 seperti itu. Jadi mereka sendiri yang nimbang sayurnya gitu, terus dikemas gitu ya, seperti buket bunga gitu. Kemudian mereka juga memasarkan atau berkeliling ya untuk menjualkan sayuran yang mereka budidayakan tadi.
Oke, berarti apa namanya, semua tujuan-tujuan pembelajarannya itu juga terpenuhi, nggak cuman terkait dengan apa namanya, media-medianya, kemudian tadi juga ada praktek secara langsungnya di praktikumnya sampai dengan entrepreneurnya anak-anak. Iya, jadi Gitu. semuanya kita harapkan apa yang kita programkan itu bisa kita berikan kepada semua anak. Jadi tidak hanya praktek di dalam kelas atau di laboratorium, kita juga bisa melakukan praktek di luar. Nah, kita juga bisa membekali mereka bagaimana berwirausaha ya, berentrepreneur tadi ya. Kita semua berikanlah apa yang sudah kita punya itu kita berikan semua ya. Nanti mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan kepada anak-anak bisa dilanjutkan nanti di kemudian hari. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, Bu Ati, untuk hari-hari ini ya biasanya kan apa namanya, ibu-ibu itu lagi protes terkait dengan harga minyak yang mahal. Nah, biasanya kan juga ya, nggak cuma ibu-ibu, kadang sampai meme-meme yang ada di sosial media itu berkaitan dengan minyak. Terus ada yang minta, wes direbus aja. Nah, Bu Ati selaku guru biologi, ada nggak sih siasat yang bisa Ibu berikan? Ataupun apakah anak-anak kita itu punya produk berkaitan dengan minyak biar lebih hemat, Bu Ati? Kalau untuk mengatasi masalah minyak ya, kita kemarin itu masih belum ada apa ya istilahnya ide Mbak Zidni. Ada ide juga dari anak-anak, Bu, bagaimana kalau kita membuat minyaknya itu bukan dari kelapa, tapi dari biji alpukat, katanya seperti itu. Nah, kita nggak tahu ya ini dibuat apa enggak oleh anak-anak. Kebetulan nanti mungkin di kegiatan temu ilmiah itu tanggal 5 Juni, insya Allah itu ada kegiatan pameran. Nah, di situ nanti mungkin ada beberapa anak yang membuat produk minyak tapi dari biji alpukat. Tapi minyaknya tidak untuk menggoreng ya, menggoreng ututi atau jangan lainnya. Mungkin minyaknya digunakan untuk yang lain gitu. Oke. Tapi ini kan salah satu bentuk inovasi. Iya, betul. Jadi Berarti tidak hanya kelapa sawit yang bisa dijadikan minyak, tetapi juga biji ya, biji dari buah yang biasanya tidak terpakai itu bisa kita buat sebagai minyak. oh gitu. Tapi Iya. kalau misalkan coconut oil aja, Bu Ati, Heeh. bisa nggak sih kita bikin kayak gitu? Sementara kan kalau di YouTube muncul tutorial-tutorial banyak, VCO, mulai dari virgin coconut virgin oil coconut gitu oil. ya. Heeh. Ya kalau untuk VCO ini ya sudah pernah ya. Ini salah satu contoh produk VCO ya, virgin coconut oil yang dibuat dari minyak kelapa ini. Jadi bukan kelapa sawit tapi minyak kelapa. Cuma untuk VCO ini biasanya digunakan untuk pengobatan. Jadi bukan untuk dikonsumsi, digoreng ya. digoreng, iya. Jadi ini untuk obat, jadi bisa diminum secara langsung. Nah, untuk proses pembuatan ini tidak sama ya, tidak sama dengan pembuatan minyak goreng yang pada umumnya, tetapi ini menggunakan enzim. Kebetulan ini dulu VCO ini pernah diikutkan lomba Mbak Zidni. Jadi pada saat ada lomba di UNESA itu kita buat VCO dari berbagai macam enzim tumbuhan. Jadi kita gunakan enzim dari pepaya, kemudian enzim dari nanas, kemudian dari mentimun dan dari aloe vera ini. Berarti ini sudah pernah Iya, dilombakan ya. Oke, Kebetulan VCO. juara 2 itu di UNESA Oh, ini itu. juara 2, Iya, Bu juara Ati. 2. Berarti VCO ini tingkatan dari minyak kelapa itu berarti yang buat produk kecantikan atau Bisa ya, bisa dibuat untuk produk kecantikan, bisa untuk pengobatan gitu. berarti multifungsi ya. Multifungsi. Kalau diminum kira-kira Bu Ati bisa nggak Bisa, sih? bisa Awet langsung. muda ya Bu Ati ya. Ya, awet muda juga sih. Oke Bu Ati. Nah, mungkin Bu Ati Meremajakan kulit ya. oh iya betul, dikosokin terus Dikosoi kayaknya. terus. Oke, nah ini mungkin salah satu produk unggulannya juga. Unggulan, iya. Selain tadi ada hidroponik, terus ada VCO ini juga ternyata. Mungkin Bu Ati bisa memberikan motivasi buat anak-anak kita biar lebih semangat dalam pembelajaran biologi. Iya.
Buat anak-anak SMA Wijaya Putra ya. Jadi untuk belajar biologi itu sebenarnya mudah ya, karena apa yang kita pelajari itu semuanya sudah tersedia ya di alam. Kita belajar tentang tumbuhan, di sekitar kita juga ada tumbuhan. Kita belajar tentang hewan, di sekitar kita juga ada tumbuhan. Bahkan kalau kita belajar tentang manusia, kita sendiri pun juga termasuk bagian dari itu. Jadi untuk belajar biologi itu sangat mudah sekali ya. Dengan belajar biologi kita bisa mengetahui rahasia yang ada di alam semesta ini. Oke, nah berarti biologi itu bisa memahami terkait dengan alam semesta. Kalau aku memahami tentang kamu ya. Oke, mungkin itu aja buat bincang kita hari ini. See you next tomorrow. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye. Bye.